Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailul Habib dari kelas A32 ya, akan menjelaskan tentang peran gender dalam keluarga menurut fikih untuk memenuhi tugas fikih ya. Yang pertama, peran gender dalam keluarga menurut fikih ya. Presentasi ini akan membahas konsep dasarnya berdasarkan agama Islam dengan fokus pada hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Nah, kesetaraan ini tentang kesetaraan. Islam mengajarkan kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam keluarga. Ini kalau dalam Haji Wada Rasulullah itu pernah dikatakan bahwasanya hak suami itu adalah hak istri dan hak suami. Nah, komplementaritasnya adalah peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga ini saling melengkapi, mendukung satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Jadi tidak ada istilahnya seperti apa itu namanya perbedaan. Jadi misalkan yang laki-laki harus mengerjakan ini, harus mencari nafkah yang segini dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kesetaraan. Nah, kemudian ini pelajaran untuk suami nih atau untuk anak-anak atau adik-adik yang akan menikah ya, khususnya laki-laki itu adalah sebagai pemimpin. Laki-laki itu sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin, seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinan keluarga dengan cara apa? Memberikan perlindungan kepada istri, ya, kepada anak-anak, kepada keluarga, seperti itu. Yang kedua adalah penghidupan. Nah, selain itu, kewajiban suami itu adalah memenuhi kebutuhan, baik itu materi, finansial, ya, untuk keluarganya. Nah, ini untuk mencapai kesejahteraan dan kenyamanan. Kemudian, yang ketiga adalah pengasuhan. Suami itu berperan aktif dalam mendidik dan membimbing istri, membimbing anak untuk menjadi generasi yang baik, generasi yang beragama, ya, generasi yang berguna, bermanfaat, baik itu bagi negara, nusa dan bangsa maupun agama. Kemudian untuk perempuan atau untuk istri, ini kalau sudah bersuami itu apa sih perannya? Gitu. Istri itu menjadi pendukung, ya, bertanggung jawab untuk mendukung dan membantu suami dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin keluarga. Jadi sebagai pelengkap, pendukung, ya. Jadi ketika suaminya istilahnya itu bekerja, maka dia di rumah itu mengurus rumah tangga. Ataupun kalau sama-sama bekerja berarti harus mengerti artinya apa, harus ada pembagian kerja yang pas sehingga tidak menimbulkan apa itu namanya bentrok seperti itu. Kemudian penyayang, istri itu menjaga kasih sayang dan kesetiaan kepada suami. Tidak boleh seorang istri itu mengkhianati suami ataupun sebaliknya. Kalau dalam pepatah Jawa itu jangan sampai ada perselingkuhan. Ya, nikah iku seneng tapi ojo seneng menikah. Itu kalau pepatah orang-orang Jawa itu seperti itu. Kemudian ini istri juga berperan sebagai pengurus ya atau manajer lah istilahnya. Bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga ya, urusan dapur, kebersihan dan merawat anak-anak. Tentunya kalau di zaman modern seperti ini biasanya itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian hak dan kewajiban suami terhadap istri. Ya, memberikan kasih sayang. Wajib hukumnya untuk mencintai, menghormati istri dan memberikan perhatian serta memenuhi kebutuhan emosionalnya. Kemudian seorang laki itu juga harus menjadi pelindung, ya, melindungi istri dari bahaya dan kekerasan baik fisik maupun emosional serta memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi bagaimanapun juga itu suami itu merupakan pelindung istri ya. Jadi seperti itu. Kemudian kesejahteraan. Nah, kalau tuntutannya dalam menikah itu kan harus sejahtera atau minimal di sakinah mawaddah warahmah itu. Suami wajib memenuhi kebutuhan materi dan finansial istri ya.
menyediakan tempat tinggal yang layak, lingkungan yang layak, ya, kemudian memenuhi kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Kemudian hak dan kewajiban istri terhadap suami, ya, yaitu istri itu wajib taat kepada suami dalam hal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian kesetiaan, istri itu wajib menjaga kehormatan dan kesetiaan kepada suami, serta menghindari perbuatan yang dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Kemudian kasih sayang, istri itu wajib mencintai dan menghormati suami, memberikan perhatian ya, dan dukungan atau support system dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Nah, kemudian ini untuk anak-anaknya, apa sih peran anak-anak dalam keluarga? Nah, kalau yang sudah beranak atau sudah memiliki anak, mungkin juga akan menerapkan hal ini. Yang pertama adalah hormat. Anak itu wajib menghormati dan patuh kepada orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Jadi tidak harus ada perbedaan. Yang namanya orang tua, maka kita harus memberikan penghormatan yang sesuai atau penghormatan yang ibaratnya itu ya sepenuhnya kita harus hormati. Kemudian anak itu juga wajib belajar ya untuk menuntut ilmu ya, memberikan atau mencari pengetahuan, kemudian menambah pengalaman dan menjadi pribadi yang berguna di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah berbakti. Anak itu juga wajib berbakti kepada orang tua. Karena apa? Anak itu nantinya ya kan atau orang muslim itu kalau sudah mati atau sudah meninggal itu salah satunya amal yang tidak terputus itu adalah doa dari anak yang soleh atau solehah. Nah, keseimbangan peran gender dalam Islam itu adalah harmonis, kemudian saling mendukung atau saling mendukung support system ya, support system, kemudian mencapai kesejahteraan, kemudian keluarga yang dimaksud ini adalah keluarga dari suami atau keluarga dari istri. Nah, kemudian kita akan membahas yang namanya penerapan peran gender di era modern. Ya, yang pertama adalah perlunya adaptasi. Ya, harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Tetapi harus dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Yang kedua, kesempatan. Ya, jadi kalau apa itu namanya kalau di sejarah RA Kartini itu kan hak seorang wanita itu seharusnya sama dengan hak seorang lelaki. Tapi dalam hal untuk mendapatkan pendidikan, kemudian berkecimpung atau berperan penting dalam masyarakat, pekerjaan, jadi tidak ada diskriminasi. Kemudian partisipasi laki-laki dan perempuan itu harus saling membantu, berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian tantangan dan solusi dalam praktik peran gender. Yang pertama itu adanya diskriminasi. Ini sering banget kita temukan ya di masa modern seperti ini. Masalahnya ya memang karena terkadang suaminya itu menjadi orang yang sudah terkenal di perusahaannya, kemudian ataupun yang perempuan itu juga sudah sukses dan lain sebagainya. Itu yang masih menjadi problematika dan menimbulkan angka perceraian yang tinggi. Salah satunya apa untuk menghadapi tersebut? Mencegah dan melawan diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memperkuat pendidikan, ya. Kemudian akses terhadap. Kemudian yang kedua adalah kekerasan. Masih saja terjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang kita sering temui ya, pasti di berita-berita itu banyak. Faktornya apa Pak biasanya? Oh, faktornya biasanya karena memang belum sejahtera ataupun sudah tidak ada kecocokan. Itu harus kita hindari. Kemudian edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban yang seimbang. Jadi semuanya itu memiliki hak yang sama.